got him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1. We cry holy, holy. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. Hello youth, mari kita bersama dapat berdiri dan kita puji Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Ayo yang bisa melompat, melompat di rumah, kita melompat bersama-sama, come on. Mari katakan terangmu. Terangmu yang telah mengubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Maka dia akan hadir dan menjamah setiap kita. Mari yang percaya, kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala. Bersama katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, mari semuanya bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami
kehendakku. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu.
Halo guys, apa kabar? Saya percaya kalian ada dalam keadaan yang baik. Gimana kabarnya? Sekolahnya yang lagi online, tetap semangat ya. Tuhan sedang bekerja di situasi seperti ini, dan saya percaya waktu-waktu seperti ini Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Oke, hari ini saya mau share beberapa hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi sebelum itu ayo kita doa sama-sama ya. Kita datang ke Tuhan, kita minta suara Tuhan sungguh-sungguh berbicara buat kehidupan kita. Tuhan, kami berdoa, kami minta sungguh-sungguh supaya firman dan tuntunan-Mu sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kami. Di dalam masa muda kami ini kami sungguh-sungguh membutuhkan-Mu Tuhan. Apa yang ingin Kau lakukan dalam kehidupan kami, apa yang ingin Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Berbicara melalui hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu buat orang-orang muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, tema kita minggu ini adalah tentang tujuan hidup. Dan kita hari ini akan belajar banyak dari kehidupan satu orang yang namanya Simson. Orang ini sekalipun hidupnya ditulis cukup singkat di Alkitab kita, tetapi saya percaya ada banyak prinsip, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita tahu hidup Simson bukan sebuah contoh yang baik yang harus kita ikuti, tetapi justru dari kegagalan Simson ini nanti kita bisa belajar apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Ayo kita mulai yuk. Kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Hal pertama yang kita bisa lihat dalam kehidupan Simson adalah Simson ini lahir dengan sebuah tujuan ilahi. Ayat yang kita baca tadi adalah ayat di mana seorang malaikat datang ke ibu Simson dan menceritakan, memberitahu bahwa, "Hei wanita ibu, kamu akan mengandung seorang laki-laki dan anak ini akan menjadi seorang nasir Allah." Allah mempunyai ketetapan dalam kehidupan Simson. Allah mempunyai tujuan dalam kehidupan Simson. Sebelum Simson lahir, Simson sudah ditetapkan, sudah dikhususkan untuk menjadi seorang nasir Allah, untuk menjadi seorang penyelamat Israel. Dan ini yang saya percaya buat kehidupan kita semua, bahwa semua kita, kalian semua, itu lahir dengan sebuah tujuan. Saudara lahir dengan sebuah tujuan Allah dalam hidupmu. Saya ulang lagi, engkau lahir dengan sebuah tujuan yang khusus dalam kehidupan. Tujuan ada terlebih dahulu sebelum Tuhan dalam tanda kutip membentuk kita di dalam kandungan ibu kita. Kalau Tuhan itu menciptakan sesuatu, Tuhan sudah punya rancangannya dulu. Apa yang Dia mau ciptakan, tujuan seperti apa yang Dia mau ciptakan. Baru setelah itu Dia menciptakan. Bukankah itu sama yang dilakukan oleh pencipta-pencipta yang ada di dunia ini? Gadget yang saya pegang hari ini bukan muncul dulu baru tujuannya ditentukan kemudian, bukan. Tujuannya ditentukan dulu, baru dengan tujuan itu gadget ini diciptakan dengan spesifikasi yang akan mendukung setiap tujuan itu bisa tercapai. Kalian ada di tempat ini, kalian lahir, kalian ada eksis sekarang ini bukannya tanpa tujuan. Karena tujuan ada dalam hidupmu, tujuan hidupmu sudah ada terlebih dahulu sebelum kamu ada. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini ayat buat kita semua. Dengar baik-baik. Renungkan sungguh-sungguh. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lihat. Jadi sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita.
Tuhan sudah menetapkan tujuan dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu bahwa Lukas ini nanti akan jadi apa. Punya tujuan apa dalam hidupnya Lukas. Dan karena Tuhan sudah punya tujuan, maka Tuhan memberikan semua kemampuan, semua potensi yang dibutuhkan untuk saya bisa mencapai tujuan itu. Sama dengan Simson, karena Simson dipakai untuk menjadi nasir Allah yang akan membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Maka Tuhan menanamkan, menaruh setiap potensi kemampuan yang besar dalam kehidupan Simson. Supaya Simson bisa menggenapi tujuan Allah dalam hidupnya. Kalau hari ini kalian masih bingung tentang tujuan hidupmu, bukan berarti bahwa kamu gak punya tujuan hidup. Fakta bahwa kalian gak tahu tujuan hidupmu bukan berarti kalian gak punya tujuan hidup. Kalian belum mengenal tujuan hidupmu. Tapi bukan berarti kalian gak punya tujuan hidup. Sama dengan itu saudara. Simson sekalipun Tuhan punya tujuan hidup. Tuhan punya tujuan hidup dalam kehidupan Simson. Tetapi Simson tidak pernah menyadari tujuan hidupnya. Simson tidak pernah merenungkan sungguh-sungguh. Simson tidak pernah hidup di dalam tujuan hidupnya yang sebenarnya. Kalau kita baca ceritanya tentang Simson, kita semua akan sepakat bahwa Simson punya potensi yang sangat besar. Simson bahkan satu-satunya orang yang punya kemampuan yang supranatural. Kekuatan yang supranatural begitu hebat. Secara fisik, kekuatannya bisa bermanifestasi secara fisik. Itu cuma satu orang namanya Simson. Tetapi Simson tidak pernah menyadari panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Simson tidak pernah sadar tujuan hidupnya. Sekalipun Tuhan sudah punya tujuan yang besar dalam kehidupannya. Apa tandanya Simson tidak pernah sadar tujuan Tuhan dalam hidupnya? Perhatikan kata ini. Simson tidak pernah sadar tujuan hidupnya karena Simson menjalani kehidupan dengan main-main. Simson main-main dengan hidupnya. Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 20 itu cerita yang unik sekali. Satu kali Simson mau menikahi gadis Filistin di Timna. Lalu dia datang ke orang tuanya, ayah dan ibunya untuk minta izin untuk mengajak ayah ibunya untuk pergi ke Timna dan mau melamar gadis ini. Ayah ibunya jelas berkeberatan karena orang Yahudi tidak kawin dengan bangsa lain. Tapi Simson tetap memaksa. Akhirnya ayah ibunya pergi bersama dengan Simson. Di dalam perjalanan Simson dan ayah ibunya itu ke Timna, Alkitab cerita Simson didatangi oleh seekor singa. Apa yang dilakukan Simson? Enteng saja. Singa ini dicabik. Begitu mudahnya Simson mencabik singa ini yang menyerang dia. Jelas singa itu mati. Ya kan? Bangkainya tergeletak di pinggir jalan. Lalu Simson pergi ke Timna. Nggak berapa lama kemudian Simson kembali ke Timna untuk mengadakan pesta pernikahan, untuk menikah dengan gadis Timna ini, gadis Filistin di Timna ini. Di tengah perjalanan Simson melihat ada bangkai singa yang tadinya dia bunuh itu sekarang menjadi sarangnya lebah. Dan dikatakan di situ penuh dengan madu. Apa yang Simson lakukan? Dengan entengnya dia mengeruk, dia mengambil madu yang berasal dari bangkainya singa itu tanpa mempedulikan aturan. Padahal secara aturan, secara adat istiadat orang Yahudi, secara firman Tuhan, itu bangkai adalah sesuatu yang najis. Orang Yahudi gak boleh pegang bangkai, gak boleh pegang mayat, saudara. Karena itu akan menajiskan. Apalagi ini Simson adalah seorang nasir Allah yang harus menguduskan dirinya. Gak boleh minum anggur, gak boleh melakukan sesuatu yang najis. Tetapi Simson gak lakukan itu. Simson dengan entengnya mengambil madu yang berasal dari kerangka singa itu, bangkainya singa itu. Dan dia makan. Begitu enaknya dia makan. Dan dia kasih ke ayah ibunya. Dan dia gak kasih tahu bahwa madu itu berasal dari bangkai. Karena kalau dia kasih tahu pasti ayah ibunya akan menolak. Begitu entengnya
Simpson menjalani kehidupan yang enteng, main-main dengan hidupnya. Lalu di Timna dia mengadakan pesta 7 hari lamanya. Dan waktu pesta Simpson diceritakan membuat teka-teki. Ada 7 orang yang menemani dia di pesta itu dan dia adakan teka-teki. Teka-tekinya itu dia buat tantangan. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini, aku akan memberikan kepadamu 30 baju kebesaran dan baju lenan. Simpson menantang 30 orang teman laki-laki yang menemani dia di pesta itu. Dan mereka semua sepakat. Kalau mereka nggak bisa jawab, maka mereka yang akan memberikan 30. Diiyakan sama 30 orang itu. Lalu pertanyaannya bunyinya seperti ini. Dari yang makan keluar makanan. Dari yang kuat keluar manisan. Kalau kalian nggak baca Alkitab, kalian akan kesusahan sebenarnya. Apa ini? Dari yang makan keluar makanan. Dari yang kuat keluar manisan. Apa ini? Binatang apa ini? Benda apa ini? Dari yang makan keluar makanan. Nggak jelas. Dan 30 orang itu kesulitan untuk menjawab. Sampai di hari yang ke-7, Alkitab cerita, mereka begitu kesulitan dan akhirnya mereka mengancam istrinya Simpson itu. Kalau kamu nggak beritahu kami, kalau kamu nggak merayu Simpson untuk memberitahu jawabannya, kami akan mencelakai kamu, kami akan membakarmu hidup-hidup. Dan istrinya Simpson ini datang ke Simpson, saudara, dan merengek. Lalu Simpson memberitahu jawabannya, yaitu adalah singa dan madu yang ada di bangkai Simpson yang tadinya dia makan. Akhirnya singkat cerita 30 orang itu bisa menjawabnya. Lalu Simpson harus membayar hutangnya, membayar konsekuensi dari kemampuan 30 orang itu menjawab kan. Apa yang dilakukan? Dia pergi ke Askelon, dia bunuh 30 orang pembesar. 30 orang pembesar di sana. Dia bunuh dan dia ambil pakaiannya. Dia kasih ke 30 orang yang menang itu. Lalu apa yang terjadi? Hakim-Hakim pasal 14 ayat 20 berkata seperti ini. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Setelah selesai pesta, nggak ngapa-ngapain, dikasih istrinya sama kawannya. Hidup macam apa ini, saudara? Hidup yang main-main seperti ini. Saya nggak bisa melihat seorang kehidupan yang terstruktur, seorang hidup yang menjalani kehidupannya begitu tahu kemana dia pergi. Rasanya cuma sekedar mengalir, mengikuti flow saja. Nggak jelas. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa Simpson nggak serius dengan hidupnya, padahal hidupnya punya tujuan ilahi. Orang yang gak punya tujuan Tuhan dalam hidupnya, orang yang gak sadar tujuan Tuhan dalam hidupnya, kita akan bisa melihat hidupnya akan main-main. Bangun pagi, sikat gigi, mandi, makan, terus lakukan aktivitas, hanya having fun, hanya have fun. Lakukan sesuatu, waktunya sekolah online, cuma main. Orientasi hidupnya cuma bermain, bersenang-senang. Orang-orang muda yang tidak punya tujuan hidup, gak sadar akan tujuan hidupnya. Orientasi hidupnya akan cenderung ini, have fun. Apakah salah kita ini bermain? Apakah salah kita having fun? Enggak. Enggak salah having fun. Tapi hidup kita bukan hanya untuk having fun. Camkan ini baik-baik. Hidup kita bukan hanya untuk having fun. Hidup kita bukan hanya untuk bermain. Enggak. Karena ada sebuah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita tahu arti hidup kita. Orang yang nggak sadar tujuan Tuhan dalam hidupnya, hidupnya akan penuh dengan motivasi hanya untuk having fun. Dan dengar ini baik-baik, jangan pacaran dengan orang yang tidak punya tujuan hidup, tidak sadar akan tujuan hidup. Kenapa? Karena dia akan berpacaran hanya dengan satu motivasi, having fun. Membangun hubungan bukan having fun.
Hidup ini jauh lebih serius daripada itu, saudara. Dan kalau kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita akan melihat kehidupan ini dengan sungguh, dengan serius. Walaupun memang kita santai, walaupun memang kita ada sisinya kita bermain, tapi kita serius dengan hidup. Kita nggak main-main dengan kehidupan. Saudara, hidup ini cuma sekali. Jangan main-main dalam kehidupan. Dan kalau hari ini kalian belum tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, saya mau beritahu, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu, dan berhentilah bermain-main dalam kehidupanmu. Kalau engkau lagi masih ada di dalam usia belajar, seriuslah dengan belajar. Seriuslah dengan sekolahmu. Jangan main-main. Lakukan tugasmu, kerjakan tugasmu dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kalau engkau sudah mulai di usia yang beranjak dewasa dan mulai punya pasangan hidup, mulai punya pacar, jangan main-main dengan pacarmu. Seriuslah dengan pacarmu. Kalau engkau punya orang tua, jangan main-main dengan orang tuamu. Kalau engkau sudah punya pekerjaan sekarang, jangan main-main dengan pekerjaanmu. Seriuslah dengan pekerjaanmu. Taulah bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini punya tujuan. Amin. Lakukan segala sesuatu dalam hidupmu di masa-masa ini karena engkau tahu bahwa yang kau lakukan itu punya tujuan. Amin. Selanjutnya, saudara, ceritanya tentang Simson ini berlanjut ketika dia ketemu dengan Delila. Simson ketemu dengan Delila. Ada yang unik sekali di sini. Kalau kita lihat Delila, akhirnya Simson jatuh cinta sama Delila, dan Delila dipakai oleh orang-orang Filistin untuk merayu Simson di mana letak kelemahannya dia. Ya kan? Ada 4 kali kesempatan Delila merayu. Kesempatan yang pertama, Simson menjawabnya dengan kalimat seperti ini. Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu dilakukan oleh Delila, diberitahu kepada 5 raja yang menyuruh dia. 5 raja itu mengikatnya dengan 7 tali busur yang baru. Lalu paginya Simson diteriaki sama Delila, Simson, banyak orang Filistin datang kepadamu. Lalu Simson mendapati dirinya diikat dengan 7 tali busur. Apa yang Simson lakukan? Simson mematahkannya, melepaskan dirinya dengan begitu mudah. Dan Simson mengalahkan orang Filistin pada kesempatan pertama. Kesempatan kedua, Delila datang lagi sama Simson. Kamu bohong sama aku, Simson. Teganya katanya kamu cinta sama aku. Ternyata kamu ini bohong. Kamu gak benar-benar cinta sama aku. Saudara, kalau kalian jadi Simson dan sudah ketahuan bahwa Delila ini bukan orang yang mencintaimu, tetapi orang yang mau mencelakakanmu, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian gak percaya lagi kan sama Delila. Tapi aneh, Simson tetap lakukan, tetap percaya. Tetap easy going dengan hidupnya. Simson jawab. Yang kedua Simson menjawab, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Jadi Delila kasih tahu lagi raja-raja itu, lalu mereka ikat Simson dengan tali-tali baru. Paginya hal yang sama terjadi. Simson diteriaki Delila, ada orang Filistin yang mau menyergapmu, Simson. Simson bangun dan mendapati dirinya diikat dengan tali baru. Apa yang Simson lakukan? Dipatahkan tali baru itu dengan mudah. Kesempatan kedua Simson masih menang. Di kesempatan yang ketiga Delila datang lagi. Simson, kamu nih jahat ya Simson. Kenapa kamu bohong 2 kali sama aku? Masakan kamu gak percaya sama aku? Apa sih kelemahanmu, Simson? Saya jadi Simson, saya akan usir wanita Delila ini. Wanita ini saya akan usir. Nyah kamu setan, gitu saya. Nyah kamu orang wanita yang jahat, pergi. Dan jangan pernah datang lagi dalam hidupku. Itu seharusnya saya. Tapi Simson enggak. Simson tetap meresponi wanita ini dengan menjawab, kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin. Ya, tadi tali busur, terus tali baru sekarang mulai menyentuh.
Dia mulai jamah rambutnya. Dia mulai bocorkan sedikit tentang rambutnya. Kalau rambutku ini diikat, ya kan? Lalu dikokohkan dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Dilakukan oleh orang Filistin. Simson rambutnya ditenun, lalu dipatokkan, dikokohkan dengan patok. Paginya Simson mendapati dirinya lagi diikat rambutnya. Tapi sekali lagi Simson menang hari itu. Di kesempatan yang keempat, Delila datang sekali lagi. Dan Delila berkata, kamu sudah 3 kali membohongi aku. Tolong katakan apa kelemahanmu. Di kali yang keempat ini, Simson tidak kuat dengan rengekan Delila. Simson tidak kuat dengan rengekan Delila. Akhirnya dia memberitahu bahwa dirinya tidak pernah, rambut kepalanya tidak pernah disentuh. Dan dia memberitahu bahwa kalau rambutnya dipotong, maka dia akan menjadi seorang yang biasa saja. Akhirnya kita tahu ceritanya sisanya. Simson dipotong rambutnya dan Alkitab berkata, saya nggak yakin Simson kehilangan kekuatannya karena rambutnya dipotong. Alkitab menjelaskannya dengan spesifik, dengan detail. Dia berkata seperti ini. Simson tidak sadar bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Simson nggak sadar. Jadi yang membuat Simson kehilangan kekuatannya itu bukan karena rambutnya dipotong. Yang membuat Simson kehilangan kekuatannya karena Tuhan sudah undur dari dia. Simson tidak sadar akan tujuan hidupnya, maka dia main-main dengan hidupnya. Simson yang kedua, Simson tidak sadar tujuan hidupnya, maka dia bertingkah laku sembrono. Sembrono. Bodoh. Tidak memakai akal pikirannya dengan benar. Ada pepatah yang berkata, hanya keledai jatuh di lubang yang sama 2 kali. Simson bukan hanya 2 kali. Dia 4 kali jatuh di lubang yang sama dan masih tetap tidak sadar. Orang yang tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya akan menjalani kehidupan yang sembrono dan akan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh dalam hidupnya. Berapa banyak kita temui orang-orang muda yang mengambil keputusan-keputusan bodoh hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Hanya untuk mendapatkan pengakuan. Dulu sebelum saya punya tujuan hidup, ada teman saya yang sodorkan rokok sama saya dan dia berkata, kalau kamu jantan, kamu pasti bisa merokok. Apa yang saya lakukan? Saya ambil keputusan yang bodoh. Saya ambil rokok itu dan saya hisap dan menunjukkan diri saya jantan. Kenapa? Karena saya nggak punya tujuan hidup waktu itu. Saya nggak sadar tujuan hidup saya hari itu. Akhirnya saya mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Kenapa banyak orang menjalani kehidupan yang sembrono, yang bodoh, mengambil keputusan-keputusan yang bodoh? Karena mereka sesungguhnya tidak pernah sadar ada tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada orang yang jatuh bangun di dalam dosanya bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tetapi berulang-ulang kali. Dia tetap lakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang sama, kesalahan yang sama. Kenapa, saudara? Karena dia nggak pernah sadar bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Hari ini bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih tetap jatuh di lubang yang sama berulang-ulang? Tetap melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang? Kalau itu kalian orangnya sama dengan Simson, jangan-jangan kalian memang belum pernah sadar bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan. Dengarkan hari ini, camkan ini sungguh-sungguh. Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Engkau ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Engkau ada di dunia ini karena Tuhan punya tujuan yang spesifik dalam kehidupanmu. Renungkan itu sungguh-sungguh. Lalu Hakim-Hakim 16 ayat 21 dikatakan di situ. Setelah Simson kehilangan Tuhan, Tuhan undur daripada dia. Orang Filistin itu menangkap dia.
mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Simson kehilangan kebebasannya, dia harus diikat. Dia harus menjalani sebuah rutinitas yang sebelumnya dia nggak pernah lakukan. Sebelumnya dia bebas kerjakan apapun yang dia mau. Tetapi sekarang dengan keterbatasan yang dia punya, tangannya diikat, kakinya dibelenggu. Dia harus melakukan pekerjaan sia-sia. Yang tadinya matanya bisa melihat apapun yang dia mau, sekarang matanya terbatas, dia nggak bisa lihat apa-apa. Diambil daripadanya. Tapi momen ini, momen keterbatasan itu, justru menjadi titik balik dalam kehidupan Simson. Kalau selama ini Simson begitu sibuk main-main dengan hidupnya, Simson tidak pernah menyadari hidupnya, tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Di momen keterbatasan Simson, dengan 2 tangan terikat, kaki yang terbelenggu, mata yang dibutakan, justru Simson punya kesempatan untuk mulai merenungkan hidupnya. Untuk mulai merenungkan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kenapa kita nggak sadar tujuan Tuhan dalam hidup kita? Karena kita kehilangan waktu untuk merenungkan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak pernah tanya Tuhan, Tuhan, kenapa kau ciptakan aku? Apa tujuanmu dalam hidupku? Kita terlalu sibuk dengan kesenangan duniawi kita. Kita terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari kita. Kita terlalu sibuk dengan apa yang kita mau dengan masa muda kita. Sampai kita tidak punya waktu untuk datang dan tanya Tuhan. Merenungkan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi seperti Simson. Harus dibatasi dengan paksa, harus dibelenggu dengan paksa, harus kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, baru kita mulai merenungkan tentang kehidupan. Kenapa cerita Simson bisa kita pelajari dan itu menarik? Kita nggak perlu jadi seperti Simson, harus kehilangan semua yang berharga dalam hidup kita, harus kehilangan kebebasan kita, baru kita merenung. Renungkan sekarang. Apa tujuan Tuhan dalam hidupmu? Apa maksud Allah dalam hidupmu? Pasti ada. Dan Simson punya waktu untuk selah, untuk merenungkan lagi tentang tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai mengingat ibunya cerita bagaimana malaikat datang sama ibunya. Dan mulai menceritakan tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan Simson nantinya. Simson punya waktu dan mulai sadar, iya ya, ternyata aku ini mau dipakai Tuhan besar. Ternyata aku ini lahir ke dunia ini dengan sebuah tujuan ilahi. Tujuan Allah dan maksud Allah yang sangat besar. Untuk membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Tetapi aku menyia-nyiakannya. Tetapi aku tidak memaksimalkan hidupku. Aku main-main dengan hidupku. Aku mengambil keputusan yang sembrono dalam hidupku. Simson mulai sadar, saudara. Simson mulai merenungkan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan bagaimana dengan kalian? Hari ini ayo tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Apa tujuan Tuhan dalam hidupmu? Saya nggak bisa beritahu tujuan Tuhan yang spesifik dalam hidupmu. Tetapi saya bisa beritahu tujuan Tuhan yang untuk kita semua, manusia yang ada di dunia ini. Manusia yang mencintai Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Saya ulang. Tujuan Tuhan dalam hidupmu adalah supaya untuk engkau bisa memuliakan Allah dalam semua aspek hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam hubunganmu, dalam apapun yang kau lakukan. Engkau diciptakan untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Tuhan seumur hidupmu, selama-lamanya. Itu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tapi Tuhan punya tujuan yang spesifik dalam hidupmu. Cari itu, tanya Tuhan. Apa tujuan Tuhan yang spesifik dalam hidupmu? Lalu Hakim-Hakim pasal 16 ayat 30. Diceritakan di situ. Raja-raja Filistin berkumpul di satu tempat. Mereka mengadakan pesta. Dan di tengah pesta itu, mereka mau mengundang
mereka akan mentertawakan Simson. Yang tadinya hebat sekarang Simson begitu tidak berdaya. Mereka mau mentertawakannya di depan umum, di tengah-tengah kerumunan yang sangat banyak. Lalu ayat 30 berkata seperti ini. Berkatalah Simson. Simson memegang kedua penyangga gedung itu, tempat yang berkumpulnya orang-orang Filistin itu. Simson pegang kedua itu dan Simson berdoa, saudara. Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu apa? Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Simson pegang penyangga dengan segenap kekuatannya. Dia minta sama Tuhan, beri kesempatan aku sekali lagi Tuhan, biar aku balaskan apa yang orang Filistin lakukan ini. Dan Tuhan mengabulkan doa Simson untuk terakhir kali. Sambil dia pegang penyangga rumah itu, dia goncangkan, membungkuknya, dan dia sekuat-kuatnya dia porak-porandakan rumah itu. Lalu ada satu kalimat yang luar biasa. Di ayat 30 terakhir dikatakan seperti ini. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Artinya beberapa detik di akhir kehidupan Simson jauh lebih efektif daripada seumur kehidupan Simson selama ini. Bayangkan, Simson yang sudah bertobat, Simson yang mulai sadar akan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Beberapa detik kesadaran itu jauh lebih efektif daripada puluhan tahun hidup Simson selama ini. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya jauh lebih banyak daripada yang mati dibunuhnya pada waktu hidupnya Simson. Wow. Saya percaya kalau kalian menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu hari ini, kalau kalian tahu dan sadar tujuan Tuhan dalam hidupmu hari ini, hidupmu akan efektif, hidupmu akan berdampak, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan puluhan tahun ke depan, kabar baiknya hari ini, kalian nggak hanya cuma punya beberapa detik terakhir dalam hidupmu, kalian masih punya masa depan yang cerah di depan sana. Masih ada bertahun-tahun yang akan datang. Saya nggak tahu kapan hidupmu akan berakhir, tapi kalian masih punya bertahun-tahun hidup yang akan datang. Kalian bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kalian bisa mengerjakan banyak hal untuk Tuhan. Kalian bisa genapi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Do it. Dan kalaupun waktu kalian masih sudah tinggal beberapa waktu lagi, gak lama lagi, saudara dengar ini baik-baik. Hidupmu akan tetap berdampak karena engkau mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Cari tujuan Tuhan dalam hidupmu, kerjakan itu sungguh-sungguh, dan saya percaya Tuhan akan memakai hidupmu. Hidupmu gak akan pernah sama lagi. Amin. Mari datang ke Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkau belum selesai beracara buat setiap orang-orang muda ini. Aku berdoa sungguh-sungguh biar rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka digenapi Tuhan. Momen-momen ini berbicara buat setiap orang-orang muda ini. Nyatakan isi hatimu buat orang-orang muda ini. Beritahukan visimu untuk orang-orang muda ini. Dan hidup mereka gak pernah sama lagi. Aku berdoa sungguh-sungguh. Ada orang-orang muda yang berdampak hidupnya karena mereka mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati orang-orang muda ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai bekerja buat kehidupan mereka. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.